Silakan, ya umum. Ya sudah ditanya, jangan ditanya lagi ya, karena masih ada ahli ya. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi Cuk dulu ya. Baik, saksi Cuk mengenal saudara terdakwa ini sebagai apa waktu tanggal 9 itu? Setahu saya dia Jabatannya apa? berdinas di Barreskrim. Berdinas di Barreskrim ya. Betul. Nah, kemudian di tanggal 9 itu saudara saksi meminta DVR yang diambil oleh terdakwa di dalam pos itu. Apa kepentingan dari saudara saksi? Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan kepada yang mulia Singkat saja. bahwa saya selaku SPRI saat itu diharuskan untuk bisa tanggap dalam situasi yang terjadi. Saat itu yang terjadi adalah situasi tembak-menembak seperti versi yang apa yang disampaikan Pak Ferdi Sambo. Kemudian saya berpikir bahwa kami tidak mengamankan barang bukti yang di dalam rumah. Sehingga kalau di dalam rumah saya pasti yakin kan kami tidak akan berani mengambil. Makanya untuk yang di luar rumah kenapa kami ambil untuk mengamankan, untuk diserahkan kepada penyidik biar tidak disalahgunakan. Itu sebenarnya untuk kepentingan penyidikan atau kepentingan dari intern propam atau paminal tempat saudara tugas? Sesuai dengan yang saya serahkan kepada penyidik berarti untuk kepentingan penyidik. Penyidik Jakarta Selatan. Betul. Ya, kenapa tidak menyerahkan atau membiarkan penyidik Jakarta Selatan saja yang mengambil? Nah, apa kepentingan saudara sehingga seakan-akan saudara ini sangat berkuasa sekali mengatur barang bukti yang bukan kewenangan dari seorang penyidik yang sedang melakukan proses penyidikan? Saat itu saya tidak berpikir saya yang paling berkuasa. Ya. Jadi saat itu saya hanya meminta kepada saudara Irfan kalau memang sudah selesai diserahkan kepada saya. Andaikan saat itu Irfan menyatakan bahwa sudah diperintah untuk mengamankan CCTV, saya pasti yakinkan bahwa saya tidak akan mengambil. Jadi Anda saksi tidak tahu saudara terdakwa ini diperintah oleh siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Betul. Tidak bertanya, kenapa Irfan kamu ini kok ngambil barang bukti yang ada di sekitar lokasi? Karena yang berpikir saya yang diambil oleh Irfan adalah di luar TKP bukan di dalam TKP. Maupun di luar TKP mau di dalam TKP itu kan dekat sekali rumahnya dengan CCTV itu. Untuk Dan menyorot ke rumah Pak FS kan? betul gini. Anda seorang penyidik kan harusnya sudah paham. Untuk posisi CCTV saya baru tahu pada saat kami menonton di tanggal 13 Juli itu. Jadi kami baru tahu bahwa posisinya adalah mengarah ke rumah. Nah, kemudian saat saudara saksi melihat terdakwa ini, terdakwa dengan siapa saat melihat terdakwa mengambil atau mendapat CCTV itu? Saat melewati saya sendiri. Terdakwa sendiri? Sendiri. Tidak ada anggotanya dia yang saat itu ikut membantu? Tidak, sendiri. Saya melihat pada saat melintasi saya sendiri. Ya. Kemudian saat saksi meminta DVR dari terdakwa, apakah terdakwa juga memberikan surat tanda terima, surat penyitaan, surat izin yang menjadi syarat untuk seorang mengambil barang bukti atau penyidik mengambil barang bukti? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Anda tidak tanyakan juga? Tidak. Apakah saudara terdakwa juga kah yang menyuruh atau ini sudah saya ambil untuk diserahkan ke penyidik Jakarta Selatan? Tidak ada menyampaikan. Saudara Irfan tidak ada menyampaikan kepada saya. Jadi terdakwa Irfan serta-merta menyerahkan kepada saudara saksi? Betul. Ya. Saudara terdakwa mengetahui posisi atau jabatan saudara saksi saat itu? Tahu. Tahu ya, apa? Sebagai SPRI Kadif Propam. Ya, karena sudah mengenal sebelumnya ya. Betul. Jadi tidak ada pernyataan dari Irfan untuk ini saya serahkan ke Pak Cuk untuk Pak Cuk serahkan ke penyidik Jakarta Selatan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi inisiatif saksi sendiri untuk menyerahkan Betul. ke penyidik Jakarta Selatan. Betul. Apakah saudara saksi sampaikan ke terdakwa, ini akan saya serahkan ke penyidik Jakarta Selatan loh? Jadi saya dihubungi oleh saudara Irfan saat itu menyampaikan bahwa CCTV-nya sudah diserahkan kepada Ari. Kepada Arianto, PHL. Nah, Arianto ini siapa? PHL. Saudara terdakwa enggak, saudara saksi menyampaikan enggak ke terdakwa bahwa DVR yang diserahkan ke terdakwa ini akan diserahkan ke penyidik Jakarta Selatan? Ini saya jelaskan dulu Pak Jaksa. Jadi pada saat dihubungi saya oleh
Irfan sampaikan, Bang, sudah saya sampaikan untuk DVR sudah saya titipkan kepada Ari. Saya bilang, oh ya Adi Asu, nanti saya sekalian saya kirim ke Polres Jaksa. Itu bahasa saya. Anda sampaikan ke terdakwa? Betul. Nah, kemudian untuk tanggal 10 Anda serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Betul. Nah, kemudian tanggal 11, 12. Nah, terkait untuk perintah dari atau pertanyaan, ada pertanyaan dari saudara Ferdi Sambo. Betul. CCTV di mana? Itu tanggal kapan? Di tanggal 11 di hari Senin, Nah, 11 Juli. apa maksud dari Pak FS ini menanyakan CCTV di mana? Kenapa tiba-tiba Pak FS bisa menanyakan ke saudara, sementara saudara ini sebatas SEPRI, tidak ada kewenangan atau kepentingan saudara terhadap barang bukti terkait perkara pembunuhan di situ atau tembak-menembak yang menyebabkan orang meninggal. Baik. Saya tidak, pertama saya tidak pernah melaporkan kepada Pak Ferdi Sambo terkait saya sudah menyerahkan DVR CCTV itu. Di hari Senin Pak Ferdi Sambo bertanya, saya pun tidak tahu. Makanya saya bertanya kepada Pak Ferdi Sambo, CCTV yang mana Jenderal? Karena saya tidak tahu beliau ini menanyakan CCTV yang mana. Karena pada saat di tahap penyidikan pun saya sampaikan kepada penyidik, tolong ditanyakan kepada Pak Ferdi Sambo, tahu dari mana beliau bahwa saya yang menyerahkan ke Polres Jaksel. Karena saya tidak ada melaporkan kepada Pak Ferdi Sambo saat itu. Terus apa tanggapan Pak Ferdi Sambo saat itu? Beliau sampaikan untuk di sekitar rumah, untuk di DVR CCTV yang di sekitar rumah. Terus saudara sampaikan? Saya sampaikan kepada beliau, saya sudah serahkan kepada Polres Jaksel. Ya, terus dari Pak Ferdi Sambo? Disampaikan beliau siapa yang memerintahkan. Nah, arti siapa yang memerintahkan ini dalam maksud Pak Ferdi Sambo, apakah kenapa kamu lancang sekali bisa mengambil dan menyerahkan ke sana, atau dalam arti kepentingan Pak Ferdi Sambo, dalam arti kepentingan ketentuan yang harus dipenuhi tentang kewenangan saudara, atau kepentingan dari Pak Ferdi Sambo sendiri? Kalau untuk saat itu beliau menanyakan yang memerintahkan siapa, pertama saya hanya menjawab siap. Karena kebiasaan kami di polisi pasti menjawab siap itu seperti, karena memang saya tidak ada melaporkan kok beliau tahu. Itu pertama. Yang pasti kalau beliau bertanya siapa yang memerintahkan, artikan untuk kepentingan beliau, bukan kepentingan saya. Enggak, artinya berarti kan ada yang salah. Siapa yang memerintahkan? Harusnya yang memerintahkan kan kesatuan dalam hal ini adalah surat perintah ya. Siapa yang memerintahkan? Berarti ada surat perintah yang resmi. Kalau menurut saya karena beliau sudah merintahkan begitu, terus kemudian kan di bawahnya beliau tanya, disuruh ambil. Artinya menanyakan siapa yang memerintahkan kan berarti karena saya menyerahkan ke Polresnya. Iya, itu menurut saksi, tegaskan lagi ya. Untuk kepentingan Pak Ferdi Sambo sendiri, karena dia ada sesuatu yang dia tutupi, atau Pak Ferdi Sambo menanyakan hal itu bahwa perintah siapa, apa kepentingan saksi sehingga saksi bisa berbuat sejauh itu. Saat itu saya kan belum tahu kepentingannya Pak Ferdi Sambo apa untuk menanyakan untuk terkait CCTV. Ya. Jadi kalau kita berbicara mundur ke belakang baru kita cocokkan bahwa berarti memang pada saat saya diminta di tanggal 11 itu memang untuk kepentingannya Pak Ferdi Sambo. Nah, karena merasa ada yang dia tutupi dari CCTV tersebut ya. Betul. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Ferdi Sambo, CCTV aman itu kapan? CCTV aman ya, itu kapan? Itu sekitar hari Jumat atau Kamis saya lupa, waktu di Saguling. Ya, artinya apa itu? Saya kan hanya menjawab siap saat itu, karena ada perintah apa sebelumnya sehingga Pak Ferdi Sambo menanyakan CCTV aman ya? Saya yang menurut saya, pendapat saya saat itu, saya berpikir apa yang diperintahkan yang Pak Arief waktu itu sampaikan kepada kami. Ya. Apa yang dimaksud CCTV aman itu tadi gimana? Yang terkait sudah dimusnahkan apa belum itu. Terus jawaban dari saksi? Saya hanya menjawab siap saja saat itu. Karena awal yang saya tidak pahami, maksudnya beliau hanya bertanya seperti CCTV mana. Karena saat itu waktu ketemu di Saguling, tidak ada pembahasan masalah CCTV, tapi tiba-tiba beliau hanya langsung bertanya CCTV mana.
Di sini AKP Irfan menyampaikan agar seluruh file dihapus sehingga tidak ada bukti. Ya, gimana Anda bisa berpikir yang dihapus itu hanya? Itu pendapat saya. Nah, Itu pendapat saya. Saya sampaikan ditanya penyidik saat itu, apa menurut saya saudara maksud dari Pak Ferdi Sambo menyatakan CCTV aman ya? Saya sampaikan menurut pendapat saya saat itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Ferdi Sambo adalah terkait CCTV yang sudah yang diperintahkan untuk dimusnahkan kepada AKBP Arif Rahman. Dan enggak, jawaban saudara siap tadi artinya apa? Siap itu berarti aman, sudah dilaksanakan. Saya hanya menjawab siap. Iya, ya artinya apa? Kalau siap kan tadi seperti saya dilaksanakan. sampaikan, siap itu bahasanya ambigu kalau di kami karena bisa iya bisa tidak. Kalau dari hati saksi, siap itu yang saksi sampaikan artinya apa? Saat itu saya hanya menjawab siap karena bingung pertanyaannya beliau sebenarnya. Karena pertanyaannya langsung bertanya CCTV aman ya? Ya, yang ditanyakan CCTV ya, berarti kan file primer yang ada di CCTV tersebut, bukan kopian, bukan yang di dalam laptop maupun di dalam flash disk. Saya kurang paham kalau itu, mungkin Pak Ferdi Sambo yang bisa jelaskan saat itu. Karena yang ditanya CCTV aman, bukan kopiannya aman, gitu kan. Dan saudara bilang siap. Karena di sini ada missing link. Coba saya tanya dulu ya. Pengertian siap tadi sudah dijelaskan oleh saksi. Tradisi TNI Polri setiap itu mengatakan siap. Betul. Maksud saudara siap itu apakah pembenaran apa yang dilakukannya atau siap bahwa saudara akan memberikan jawaban dan apa? Saat itu saya menjawabnya siap karena saya tidak paham apa yang disampaikan Pak Ferdi Sambo kepada itu sudah saya. tradisinya siap. Ya. Siap. Tidak dalam konteks pengertian amankan itu saudara sudah amankan. Karena kan pada saat Pak Arif Rahman menyampaikan kepada kami untuk memusnahkan dan itu kan sudah dimusnahkan, sudah di apa namanya ada perintah gitu. Betul. Nah, yang nanya saudara itu siapa? Pak Ferdi Ferdi Sambo. Sambo. Apa pertanyaannya? Beliau cuma hanya sampaikan bahwa CCTV aman ya. Setelah perintah dihapuskan itu. Betul ya. Nah, terus jawab saudara? Saya cuma hanya menjawab siap. Siap. Masuk dari siap itu yang dimaksud oleh jasa itu, masuk saudara siap itu apakah siap sudah saudara amankan dalam arti ya, sesuai dengan perintah Ferdi Sambo itukah? Saat itu kan beliau tanya kepada saya yang mulia, saya kurang paham yang dimaksud Pak Ferdi Sambo sehingga saya menjawab siap. Kalau kebiasaan kami pasti kalau jika kita sudah lakukan pasti akan kami menjawab siap sudah. Begitu jawabannya. Itu sudah dilakukan ya. Karena ini menjadi petunjuk yang mulia bahwa yang ditanyakan adalah CCTV aman, bukan kopiannya aman. Karena akan tidak logis Anda disuruh menghapus video tadi, cuman saksi hapus hanya kopiannya saja. Ini apa enggak dagelan? Masa barang bukti aslinya malah tidak dihapus, kopiannya dihapus, terus untuk apa itu? Coba jelaskan. Jadi kalau untuk yang diperintahkan kan bukan saya untuk menghapus. Sedangkan untuk DVR CCTV kami sudah kembalikan dulu baru ada perintah itu. Anda kan diperintahkan oleh Arif Rahman untuk menghapus kan? Dimintanya kepada Baikuni bukan kepada saya. Iya kan berdua, perintah dari Pak Arif Rahman kan berdua. Pertama kan ketemu di pantry. Betul. Setelah Pak Arif Rahman keluar, apa yang disampaikan Pak Arif Rahman? Pertama yang disampaikan ada perintah dari Pak Kadif untuk menghapus dan memusnahkan file-file yang ada. Iya kan mengajak saudara, mengajak saksi juga toh. Yang diajak bicara saat itu adalah Baikuni, bukan saya. Saat itu saudara saksi berada di mana? Ada di belakangnya Baikuni. Jadi posisinya saat di pantry ada seperti tempat tidur. Saya duduk di paling dalam, Baikuni di ujung. Pak Arif masuk ke dalam langsung ngobrol ke Pak Baikuni. Tapi Anda mengetahui ada perintah. Saya mendengar. Kalau pengertian saudara, apakah yang dimaksud Pak Ferdi Sambo untuk menghapus file video itu hanya yang di-copy saja atau termasuk yang di DVR? Kalau pengertian saya pasti yang ada semuanya tentang video itu. DVR dan yang di kopian. Betul. Ya. Tapi kan saya tidak tahu apa yang dilaporkan Pak Arif di dalam. Jadi tidak
logis kalau yang dihapus hanya kopiannya saja kan. Sementara Anda bilang aman, siap ya, CCTV aman, siap, sudah dilaksanakan. Tapi CCTV sudah diserahkan Ya, dahulu. akan kami simpulkan ya. Jadi CCTV DVR itu sudah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan setelah dikopi jam berapa? Pukul 18, sekitar pukul 18. Sedangkan perintah untuk menghapus Di pukul 20 setelah keluar dari menghadap Pak Ferdi. kalau sepengetahuan saksi DVR yang menurut saksi masih ada videonya itu terakhir siapa yang pegang? Apakah Aikuni atau Irfan? Berapa lama antara diserahkan ke Polres Jakarta Selatan kemudian disampaikan ke Puslapor juga? Untuk ke Puslapor saya tidak tahu. Pada saat setelah mengkopi malam di tanggal 12 Juli itu DVR posisinya sudah di Baikuni. Kemudian diserahkan kepada Irfan melalui Haris itu di tanggal 13 sekitar pukul 18. Untuk terakhir diserahkan ke Polres Jakarta Selatan setelah dikopi siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan diserahkan kembali ke Polres Jakarta Selatan. dari malam di tanggal 12 Juli Pak Arief suruh perintahkan untuk dikembalikan ke penyidik. Setelah menonton video itu. Betul. Baik, dilanjutkan yang mulia. Coba yang sudah saya tanyakan, yang ditanya lagi ya. Ulang-ulang waktu. Ya. Karena menurut saya sudah sangat komplit saya tadi anukan urut. Terima kasih yang mulia. Dan sistematis. Kepada saksi Baikuni ya. Baikuni Bu. Saksi tadi pernah diperiksa ya di tanggal 12 Agustus ya. Di penyidik cyber. Betul. Iya. Betul. Saat itu apakah sebabnya dilakukan penyidikan apa karena saksi tahu ada yang di VR itu ditemukan rusak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Saat di penyidikan tidak ditanyakan hal itu. Tidak. Yang di VR yang diambil di Posapam setelah di Puslapor hasilnya kosong atau rusak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Melanjutkan dari pertanyaan dari rekan kami tadi, saat saksi kopi itu pertama kali ya, itu di ruangan siapa? Di ruang rapat sepertinya di Propam, di ruang rapat. Itu saksi kopi melalui laptop saksi atau melalui komputer kantor? Pada saat itu kami coba hubungkan ke laptop kami, HDMI-nya tidak ada tampilan. Kemudian di ruangan rapat itu ada komputer dan monitornya. Jadi yang kami coba gunakan itu hanya monitornya saja, hubungkan ke DVR. Sambungkan tampilan. Sambungkan ke DVR, Ya. pakai HDMI tadi. Iya, betul. Berapa kali saksi coba untuk menampilkan rekaman tadi? Sekali aja. Hanya sekali. Ya. Dan memilih dari 8 channel tadi, channel yang mengarah ke rumah yang saksi pilih. Iya. Itu yang memakan waktu 1 jam tadi. Tidak, kurang lebih lah 1 jam, tapi tidak sampai 1 jam. Saksi pastikan saat itu masih DVR-nya masih bisa berfungsi. Masih, karena masih bisa saya copy. Masih bisa. Masih bisa saya copy sampai bisa ditampilkan. Jadi saat saksi serahkan ke terdakwa Irfan, Harusnya masih bisa, karena hanya saya copy di situ. maka saya tanya tadi, kenapa ini terakhir DVR itu datanya kosong dan rusak? Saya tidak tahu. Apakah sebelum jumpa Irfan, tadi melalui Aris Yulianto ya? Aris, betul. Ada saksi lakukan pengkompian lagi? Hanya sekali yang tadi kami sudah jelaskan. Tadi sudah dijelaskan bahwa hanya kopi. Saya sudah tanyakan juga apakah surat cut, cuman kopi. Siap. Ya, itu sudah ditanyakan. Coba yang lain saja. Atau konfirmasi alat bukti yang saya sebutkan tadi. Ya, baik, izin yang mulia untuk satu saja kepada saksi Baikuni ya.
tadi sudah ditanya ke majelis hakim, Anda saksi tadi terakhir memegang atau membuka file dari DVR tersebut kapan? Tanggal 12. Baik. Pada saat tanggal 13, apakah ada saudara mengakses atau membuka file DVR tersebut? DVR tidak ada sama sekali. 13, tapi barangnya ada, saudara ketahui. Kan itu mau menunggu, mau menyerahkan ke penyidik Polres. Iya. Pada tanggal 13 itu. Ah, Ada di mana sama sebelum? di mobil. Di mobil saya. siapa? Saya. Di mobil saksi. Di mobil saksi. Baik. Diserahkannya tanggal jam 18 ya. Tadi diterangkan saudara Cuk. Betul. Jam 18 tanggal 13. Kurang lebih. Ya. Saudara bisa memastikan bahwa itu memang ada di mobil saudara pada hari itu? Sebelum saudara menyerahkan? Iya. Iya. Karena mungkin Iya. pada saat Aris juga mengambil itu dari mobil saya. Jadi Iya. saya buka pintu, Aris ambil dari jok belakang. Baik. Karena berdasarkan hasil puslapor, ada akses terakhir itu pada jam 17:21:58. Itu persis sebelum saudara menyerahkannya ke Polres. Saudara tahu tidak siapa yang mengakses pada jam 17:21:58? Kalau ditanya tahu apa tidak, saya tidak tahu karena pada saat itu saya berada di ruangan SPRI di Propam, Kadif Propam. Tapi yang saudara sadari pada saat itu, barangnya ada di mobil. Iya. Baik, ini ada keanehan ya sedikit ya. Baik.